bertobat tapi sudah. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Ranggamone. Di sini saya mereview film untuk menuntaskan UAS ataupun memenuhi tugas akhir. Di sini saya mereview film Freedom Writers. Film Freedom Writers ini dirilis pada tahun 2007, yang disutradarai oleh Richard LaGraven. Film ini diangkat dari kisah nyata saat terjadi peperangan antargeng rasial di Newport Beach di Amerika Serikat yang membuat anak-anak di wilayah tersebut menjadi kacau dan kurang berpendidikan yang baik. Kemudian sampai pada akhirnya seorang guru yang bernama Erin Gruwell, wanita yang idealis yang berpendidikan tinggi, datang mengajar ke sekolah World Wilson High School sebagai guru bahasa Inggris untuk kelas khusus anak-anak korban perkelahian antar geng rasial. Erin Gruwell tersebut ingin sekali membangkitkan rasa semangat anak-anak didiknya untuk belajar dan ingin memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang bermasalah. Pada awalnya, kedatangan Erin Gruwell para murid di kelas 203 nampak sangat tidak suka dengan kehadirannya. Mereka sangat sensitif terhadap orang yang berkulit putih. Saat hari pertama Erin Gruwell mengajar, dia mendapatkan kesulitan dalam mengajar. Saat itu juga, Erin baru menyadari perang antar geng yang mereka alami juga terbawa antar sampai di dalam kelas. Mereka duduk berkelompok sesuai dengan ras mereka sendiri. Murid didik Erin Gruwell tersebut disebut murid yang tidak dapat diajarkan dan tidak memiliki etika yang kurang baik. Pihak sekolah juga melakukan mereka secara tidak adil. Mereka melakukan seperti pemisahan kelas dan juga perbedaan fasilitas sekolah antara ras kulit putih dan ras-ras lainnya. Karena hal tersebut membuat Erin menjadi sedih. Erin menulis buku hariannya di dalam lemari menjadi paham mengapa mereka selalu berkelompok dengan ras mereka. Erin pun mendapatkan ide untuk mengetes kejujuran mereka. Saat memasuki kelas 203, Erin Gruwell ingin bermain games. Lalu dia membuat garis dengan setiap selotip berwarna merah. Murid-murid pun disuruh untuk berdiri di belakang garis. Erin pun memberikan pertanyaan yang tak serius, sampai dia menanyakan pertanyaan tentang hal-hal yang mereka alami. Setelah permainan selesai, Erin mengangkat 2 kanong yang berisikan buku jurnal untuk mereka tulis tentang apa saja yang mereka pikirkan maupun setiap kejadian yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka bisa menulis lagu maupun puisi. Mereka bebas untuk menulis apa saja yang menjadi yang penting mereka harus menulis jurnal tersebut setiap harinya. Menurut Erin Gruwell, kebenaran itu tidak dapat dinilai dari apa yang mereka tulis, dan jika murid-muridnya tulisannya dibaca oleh Erin Gruwell, mereka dapat menaruh buku hariannya di lemari belakang kelas. Lemari itu akan dibuka saat pelajaran dimulai, lalu lemari itu akan dikunci. Erin Gruwell memastikan tidak ada seorang pun selain dirinya sendiri. Satu persatu murid-murid pun mengambil buku harian itu yang diberikan oleh Erin Gruwell, dan mereka pun menulis setiap kejadian yang mereka alami. Dan ternyata seluruh murid menaruh buku harian tersebut di lemari agar tulisan mereka dapat dibaca oleh Erin Gruwell. Ia pun membaca satu persatu buku harian murid-muridnya. Erin cukup terkejut ketika
dengan tulisan mereka. Mereka harus berlarian untuk bertahan hidup sejak mereka masih kecil. Mereka sudah terbiasa melihat dan mengalami kekerasan karena perang antar geng rasial. Ada beberapa murid kehilangan banyak teman karena disebabkan oleh perang antar geng. Erin sangat shock saat mengetahui apa yang mereka alami. Erin pun makin bersemangat untuk mengajar para murid-muridnya. Dari buku harian yang ditulis oleh anak-anak muridnya, Erin pun ingin muridnya sadar bahwa perang antara geng yang terjadi di kotanya bukanlah kejadian yang sangat menggemparkan di dunia. Dia juga ingin menyadari ke murid-muridnya dengan pendidikan mereka bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pada saat itu, Erin meminjamkan buku ke perpustakaan. Tapi sayangnya, pihak sekolah tidak mengizinkan Erin untuk meminjam buku. Karena pihak sekolah takut kalau buku yang akan Erin pinjam untuk murid-muridnya bukan untuk dipelajari, melainkan hanya untuk dirusak. Tapi Erin Gruwell tidak mudah menyerah. Erin Gruwell pun membelikan buku baru untuk anak-anak didiknya memakai uang dari pekerjaan tambahannya. Erin mengambil buku The Diary of Anne Frank dan Sad Diary, A Child Life in Sarajevo. Buku Diary of Anne Frank berkisahkan tentang seorang gadis yang bernama Annie Frank yang menjadi korban kekerasan, korban Holocaust. Peristiwa itu terjadi saat pembantaian terhadap kelompok Yahudi di Eropa. Annie Frank juga menuliskan sebuah kejadian-kejadian yang ia alami ke dalam buku diare, sama halnya dengan buku Sad Diary, A Child Life in Sarajevo. Zlata juga menjadi korban kekerasan perang dan menuliskan setiap kejadian yang ia alami ke dalam buku diare tersebut. Erin pun membuat sadar para muridnya bahwa banyak di belahan bumi yang mengalami hal yang sama, bahkan lebih kejam dari apa yang mereka rasakan saat ini. Suatu hari, Erin membuat murid-muridnya berkunjung ke Museum Toleransi. Di sana mereka belajar tentang toleransi dan beraneka ragam suku, agama, juga ras. Mereka juga sebelum masuk ke museum dikasih foto seorang gadis kecil. Setelah keluar dari museum, mereka akan tahu kalau gadis kecil itu masih hidup atau sudah tiada. Pada suatu saat murid-murid Erin menerima untuk mendatangi Mick Gibbs ke sekolah mereka. Mereka ingin sekali bertemu dengan Mick Gibbs. Mick Gibbs adalah seorang keluarga Annie Frank. Mick Gibbs masih hidup dan tinggal di Belanda. Karena mereka ingin sekali bertemu dengan Mick Gibbs, akhirnya mereka membuat bazar di sekolahnya untuk mengumpulkan dana untuk mendatangkan Mick Gibbs. Setelah dana mereka terkumpul banyak, mereka bisa mendatangkan Mick Gibbs ke sekolah. Sebelum Mick Gibbs datang, Erin Gruwell menyuruh kepada murid-muridnya menulis surat untuk dia. Dan sebelum Mick Gibbs datang, ia sudah membaca surat-surat kiriman dari anak-anak didik Erin Gruwell. Murid-murid Erin Gruwell sangat senang karena mereka bisa bertatap langsung, bercerita, serta mensaring apapun. Tapi sayangnya peraturan sekolah membuat Erin tak bisa mengajarkan lagi di kelas selanjutnya. Erin tak menyerah, dia terus berjuang agar bisa mengajar kembali di kelas selanjutnya dengan anak-anak didiknya. Usaha itu pun berhasil dan Erin Gruwell bisa meneruskan mengajarkan mereka sampai akhir. Erin Gruwell mengadakan sebuah proyek.
Proyek itu adalah dia menyuruh anak muridnya untuk menulis semua tulisan di buku harian mereka ke dalam komputer dan akan dijadikan buku lalu diterbitkan oleh Erin Gruel. Mereka mereka dengan sebutan Freedom Readers karena dengan menulis kita bisa mengubah lingkungan sekitar, bahkan bisa mengubah dunia. Erin juga membuat sebuah yayasan yang bernama Freedom Readers Foundation. Menurut pendapat saya tentang kisah Freedom Readers tersebut, di situ kita bisa memahami bahwa menjadi seorang guru sejati ataupun menjadi seorang guru tidaklah mudah, karena sejatinya guru dapat kita lihat dari bagaimana ia memperjuangkan bahwa untuk memahami perbedaan yang ada bukanlah dengan cara yang mudah. Perbedaan yang ada adalah dimana suatu keunikan untuk kita semua yang bisa dijadikan satu. Dengan kata lain, kita seperti disatukan oleh dasar negara yaitu Pancasila, yang diikuti dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tetapi satu jua. Oleh karena itu dari kisah tersebut dapat kita lihat juga bahwa perbedaan bukanlah sebuah alasan untuk kita memilih atau bergabung ataupun berkelompok-kelompok dengan seras ataupun sesuku, tetapi melainkan dengan sebuah perbedaan adalah keunikan yang harus dipersatukan dan dipupuk untuk selamanya. Harapan dari kisah ini agar kita sebagai pelajar yang ingin belajar tentang apa itu perbedaan, marilah kita mendeskripsikan tentang Pancasila yang dapat mempersatukan kita semua. Sekian dan terima kasih. Pak.